Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan melakukan full gaming test untuk Infinix Note 8. Kira-kira di tahun 2021 ini banyak yang upgrade gak ya? So, gak usah lama-lama, let's check this out. FYI, buat pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan RAM 6GB dan internal storage 64GB. Tapi ada varian 128GB menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi HD+ dan stereo speaker yang kenceng banget. Jadi seperti biasa, sebelum masuk ke pengetesan, kita make sure dulu baterainya udah full 100%. Semua sistem sudah diupdate dan kita cek skor Antutunya. Kita dapat di 195.946 poin. Lalu nanti setiap selesai main 2 game, kita akan coba tes ulang skor Antutunya. Apakah ada penurunan atau enggak. Masuk ke game pertama yang kita bakal coba adalah Free Fire. Di game ini kita udah bisa main maksimal di settingan grafis ultra dengan semua settingan termasuk mode high FPS kita aktifkan. Selama kita main sih kita udah ngerasa lancar banget. Kita nggak nemuin sama sekali kendala, baik itu frame drop atau lag-lag yang ganggu banget. Apalagi layar yang gede bikin kita enak mainnya. Oh iya, di 2021 ini kita ngerasa touch delay udah nggak ada ya. Suhunya juga cuma di 37 derajatan aja. Jadi kalau kalian mau lumayan kompetitif main Free Fire, kalian bisa mengandalkan HP ini. Setelah tes Antutu pertama dan bermain selama hampir setengah jam, kita mendapati baterai di HP ini berkurang 9%. Dari yang sebelumnya 100%, sekarang jadi 91%. Masuk ke game kedua, yaitu Mobile Legends. Di game ini, settingan grafis maksimal yang kita bisa dapatkan maksimal di high dengan mode HFR yang sudah bisa diaktifkan. Asik! Terkait feel bermainnya, semua terasa lancar-lancar aja bagi kita. Gak ada kendala berarti, gak ada touch delay, ulti-ultian juga presisi. Secara tampilan juga udah oke dengan grafis yang enak banget buat dinikmati. Suhunya juga tergolong adem, cuma di 38 derajatan aja bermain tanpa AC. Sampai 2 game ini yang mungkin masih tergolong game lumayan ringan, masih sangat bisa diandalkan. Dan setelah kita main game ini selama 20 menitan, baterainya kembali berkurang 5% dari 91% menjadi 86%. Karena udah 2 game, kita coba tes ulang Antutunya. Ternyata setelah main game Free Fire dan Mobile Legends selama hampir 1 jam, skor Antutu HP ini sedikit berkurang menjadi 194.940 poin. Setelah tes Antutu kedua, kita langsung lanjut main game di League of Legends Wild Rift. Secara default di game ini kita dikasih settingan grafis high dengan kualitas model di medium dan mode 60 fps non-aktif. Tapi dengan PD-nya kita maksimalin kedua settingan tersebut, yaitu di ultra 60 fps. Tapi feelnya udah agak berat sih, jadi kita saranin main di settingan rekomendasinya di high, tapi kalau mau tambah jadi 60 fps masih playable loh. Setelah main game ini selama 20 menit, kita coba cek suhu HP ini ternyata masih lumayan aman di 38 derajatan aja. Terus untuk baterainya kali ini udah berkurang menjadi 78% dari yang sebelumnya yaitu 82%. Emang sih 3 game tadi agak-agak enteng, tapi kabar baiknya Mobile Legends udah bisa HFR. Lanjut ke game selanjutnya yaitu CODM. Seperti yang bisa sama-sama kita lihat, kita bisa main di settingan grafis medium dan frame rate high. Pertama-tama kita coba dulu di mode multiplayer. Dan hasilnya kita udah ngerasa lumayan lancar. Terbukti dengan lumayan kompetitif kita saat bermain. Terus kita lanjut di mode Battle Royale. Nah, kali ini masalahnya baru terlihat karena sangat jelas terlihat kalau pergerakan karakter terasa lumayan berat dan kurang lancar. Sehingga kita putuskan buat turunin grafisnya ke smooth dan frame rate high. Hasilnya barulah kali ini terasa lumayan proper dan lebih kompetitif.
Setelah bermain game CODM selama kurang lebih 45 menitan, baterai HP ini kembali berkurang. Dan kali ini dari 81% ke 64%. Terkait suhunya, kali ini tetap masih di 38 derajatan aja, stabil juga ya. Tapi karena udah masuk game keempat, kita akan coba lagi untuk ketiga kalinya skor Antutu di HP ini. Dan kali ini skornya naik dari yang sebelumnya di 194.940 poin menjadi 196.176 poin. Game selanjutnya yang akan kita coba adalah game PUBG Mobile. Untuk game ini, pas kita cek di settingan grafisnya, ternyata cuma bisa main maksimal di Balance Heights atau Smooth Ultra. Saat main game ini kita ngerasa nggak ada kendala juga selama kita main di settingan Smooth Ultra. Frame drop juga jarang terjadi, terus kalau masalah gyro kita ngerasa lumayan responsif karena udah dibekali gyro hardware. Bolehlah main PUBG di sini. Setelah main game PUBG selama 25 menitan, hasilnya baterai di HP ini berkurang 7%, dari 61% sekarang menjadi 54%. Sementara untuk suhunya kali ini udah kembali lumayan normal, di 37 derajatan aja. Pindah ke game terakhir yang merupakan game yang bisa dibilang paling berat di Play Store untuk saat ini, yaitu Genshin Impact. Kira-kira bisa main nggak sih? Nah, kalau kita cek di settingan defaultnya, di HP ini kita cuma dikasih main di lowest 30 fps. Namun, untuk pengetesan kali ini, kita coba naikkan settingan grafisnya ke medium 60 fps. Hasilnya, yang kalian bisa lihat sendiri kalau frame drop sangat sering kita temukan saat bermain. Apalagi kalau kita udah masuk kondisi duel yang lumayan rame, frame drop akan terasa lumayan mengganggu feel kita dalam bermain. Setelah itu, kita coba turunkan satu level settingannya ke lowest 60 fps. Kali ini kita ngerasa kalau performanya lumayan terasa lebih smooth dan nyaman dimainkan. Meskipun ya kondisi frame drop masih sesekali kita temukan, tapi ini masih masuk kategori yang bisa dimaklumi menurut kita. Setelah semua rangkaian pengetesan tadi yang diakhiri oleh main Genshin Impact selama kurang lebih 30 menit, hasilnya baterainya menjadi 44% dari yang sebelumnya di 61%. Oh iya, karena sudah 2 game, kita juga tes skor Antutunya. Hasilnya kita mendapatkan skor akhir di 196.841 poin. Yap, 3 game tadi emang agak-agak berat, tapi dengan performa yang kayak tadi, harusnya di tahun 2021 ini masih cukup. Nah, masuk kesimpulannya nih, menurut kita di tahun 2021 ini Infinix Note 8 cukup banyak loh improve-nya. Karena saat bermain Mobile Legends, kita bisa main di mode HFR. Jelas, ini peningkatan sekali. Selain itu, touch delay juga udah nggak kerasa. Dan kalau dilihat-lihat, seri Note 8 ini Infinix lumayan rajin kasih update dan nggak ditinggal gitu aja. Berimbas kepada kenaikan performanya saat kita sedang main game. Walau begitu, kayak CODM, PUBG, dan Genshin Impact, kita belum bisa berharap lebih. Ya mungkin ini udah mentok banget dengan engine gamenya. Jadi di 2021 ini, buat yang udah ngincer, soklah sikat.
And that's all. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!